Oke, halo guys. Jadi ya ini rekaman ulang karena kemarin nggak tahu filenya tidak ada di Zoom-ku di lokalku. Jadi aku akan merecord lagi TLSIM yang kemarin. Oke, mau share screen dulu. Nah, jadi kita kemarin dari sini ya, connect ke data. Jadi nanti akan ada pilihan kalian mau connect dari mana. Kebetulan karena Google Drive-ku lagi penuh banget, jadi aku download datanya. Bentar guys, datanya itu Telsim. Nah, nanti dia akan open datanya. Oke, nah di sini berarti ada isinya ada tiga sheet, tiga tab gitu ya di dalam satu file itu. Kita akan pakai companies dan investment ini sama kayak GDS kemarin teman-teman. Jadi kita tinggal ngulangin aja. Nah, kita mau join company dan investment gitu. Nah, seperti biasa ya, kita akan menyamakan ini, menjoin. Ya, di sini bisa pakai permalink, kalau kemarin itu kita pakai permalink kan. Jadi kita pakai permalink juga, kemudian dia akan menjoin tabelnya. Oke, nah tabelnya udah ada di sebelah sini. Terus kalau kalian ingat yang ABC ini kan format tabel ya, format data gitu. Jadi kalau misalkan datanya masih belum berbentuk sesuai yang kita butuhkan, dia bisa diganti. Kalau misalkan ada date time yang belum, date time masih string atau gimana gitu kan. Nah, kebetulan ini udah geo juga, udah aman lah intinya. Oke, kalau udah kita ke worksheet 1 dulu. Nah, ini hampir sama kayak intermediate yang kedua atau yang pertama juga. Jadi kita diminta untuk bikin beberapa data gitu ya, grafik gitu. Nah, yang pertama kita diminta untuk membuat, aku kopas dulu, kita diminta untuk membuat number of companies per funded year breakdown per status gitu. Nah, jadi minta berapa banyak sih company yang di funding per tahunnya. Nah, tapi dari yang di funding itu statusnya itu apa aja gitu. Nah, kalau aku biasanya mulainya dari membayangkan dulu kira-kira seperti apa sih bentuknya gitu kan. Jadi kalau aku bayangnya sih bentuknya akan seperti ini ya. Ini tahun, tahun, tahun. Nah, nanti kemudian ini adalah jumlah company-nya. Jumlah company-nya, terus kemudian baru dia akan dipisahkan status. Ya, kayak stack gitu, stack bar chart lah bilangnya. Nanti bayangannya kan seperti itu. Nanti kalau istilahnya kita udah bisa bayangin, gampang tuh nanti apa yang jadi row, mana yang jadi kolom, dan mana yang dihitung gitu kan. Nah, untuk yang pertama ini berarti kita akan membutuhkan funded year. Karena dia minta funded year, kita langsung pakai funded year aja. Ini udah dalam bentuk numbers ya, pagar ini. Kita masukin ke kolom. Nah, masih seperti ini, kita jadikan dia sebagai discrete dulu. Ini kan udah ada tahun ke tahunnya. Tinggal kita menghitung setiap tahun ini ada berapa sih isinya gitu. Yaitu kita bisa pakai permaling. Jadi permaling ini yang unik, jangan pakai nama teman-teman ya. Jadi pakai pakai ID aja gitu, itu permaling. Nah, masukin ke row, kemudian measure di count distinct. Nah, sudah jadi. Nah, ini udah ada number of company per funded year, tapi belum di breakdown per status. Nah, sekarang kita mau breakdown per status. Breakdown per status. Nah, supaya warnanya beda kan, berarti status ini akan kita drag ke color. Nah, udah jadi ini color. Coba ini ganti ke entire view. Nah, kelihatan semuanya. Nah, di sini kalau notice ada yang year-nya kosong sini, jadi ini year funded-nya 0 gitu ya. Jadi kita coba hilangkan aja di funded year, kita drag ke filter.
Nah, nanti di filter ini pastikan jangan dicentang include null value ini, terus apply. Oke, nah udah jadi. Jadi kita udah tahu listing of permalingnya, kemudian funded year. Jadi setiap tahun tuh company-nya berapa sih yang terfunding dan statusnya gitu. Oke, satu selesai. Ntar kita kasih nama dulu. Of companies per companies per funded per status. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang kedua. Jadi kalau yang kedua itu kita diminta untuk menentukan number of operating funded company in a country per funded year gitu. Jadi pengen tahu setiap negara gitu ya, setiap negara setiap tahunnya itu um, jumlah company yang di funding itu ada berapa sih gitu kan. Nah, biasanya kalau aku bikinnya adalah yang paling belakang, pernya yang paling belakang ini itu dijadiin yang paling depan di bagian row-nya gitu. Jadi kan kita pengen funded year taruh di paling depan nih, row. Nah, kita jadikan script lagi. Oke, kita hilangin dulu ya supaya bagus. Oke, nah kemudian kita pengen per country, jadi kita masukin country code. Nah, country code di sini nih guys. Country code. Nah, udah. Sekarang tinggal menghitung ada berapa. Nah, ada berapanya kita ngitung permaling lagi. Di bagian kolom, kemudian measure contesting. Nah, cakep. Nah, ini bisa kita sort, misalkan dari tahun yang terbaru. Terus dari sini juga bisa di sort juga. Nah, jadi kita tahu yang paling atas, yang paling banyak mana. Nah, ini karena masih ada nol, teman-teman. Aku coba hilangin dulu country code ke filter lagi. Jadi akan muncul, terus kita uncheck nolnya, terus di apply. Nah, jadi seperti ini ya. Berarti ini udah dapat nih. Di tahun 2014 di Amerika itu 80, tapi di 13 itu ada 183. Jadi kita kelihatan pergerakannya satu tahun per tahun di setiap negaranya gitu. Hmm, ini company per funded, per country, per year. Oke, ship. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, kalau nomor 3 itu, di sini. Number of funding round type in country per funded year. Jadi sama kayak tadi, tapi bedanya ini adalah per round type gitu ya. Ini per round type. Nah, seperti biasa, kalau yang per paling belakang, nah itu biasanya ditaruh di depan. Row, kemudian dia jadi indiscrete. Itu, kemudian yang kedua, paling depan kedua adalah, paling belakang kedua adalah country. Dimasukin country code. Nah, bentar, kodenya tak hilangin lagi ya. Apply, oke. Country code-nya juga supaya nggak ada nol. Uncheck. Apply. Nah, terus kita masukin round type. Kok round type itu berarti di sebelah sini, teman-teman. Funding round type ini di bagian tabel investment. Taruh di paling belakang. Nah, oke, jadi udah ketahuan. Terus kita mau tahu jumlah company-nya lagi. Jadi, company permaling ini ditaruh di kolom. Terus kita hitung juga dia sebagai count distinct. Nah, udah nih, udah ketahuan. Funding round tab-nya masih ada yang nol, kita hilangin aja yang nolnya ya. Supaya
Bagus. Oke, nah terus kita bisa sort lagi tahun yang terbaru, terus ini. Nah, ini country-nya mungkin itu Z, Z2A, ya, USA. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita udah tahu data per country, per founded year, per rounding type-nya. Sip, kita sudah dapat 3. Ini berarti company per round type per year. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang top 5 fund atau apa ya bahasanya ya. Mengurutkan lah ini. Nah, kita pengen tahu top 5 investor based on a number funded company. Jadi, setiap investor itu funding gitu ya, spend fundingnya itu ke company-nya itu ada berapa, gitulah ini ya. Nah, ini kita bisa pakai di bagian investment, ini ada investor name, kita masukin dia sebagai row. Masih ada yang nol, kita coba bersihkan dulu investor name, mana investor name tadi. Investor name. Nah, kemudian kita masukin permaling. Jangan permaling company permaling. Nah, ini juga di measure, count, distinct. Nah, ketahuan terus kita coba short. Udah dapat nih startup Chile yang paling banyak orang datang. Terus kemudian gimana sih caranya kita dapat 5 top 5? Sederhananya caranya bisa kayak gini, kita blok aja 5 tertinggi gitu ya. Nah, nanti warnanya kan beda kan. Terus kita klik kanan, ada keep only. Nah, dia jadi akhirnya cuma 5 yang dipakai. Gitu. Oke, top 5 investor. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah average funding. Gini pertanyaannya teman-teman. Average funding in USD per company. Jadi nilai fundingnya itu berapa per company and company region gitu. Jadi karena ada 2 ini ya. Jadi kalau di intermediate itu ada yang namanya neighborhood group and neighborhood gitu kan. Nah, itu kan itu menggunakan hierarki kalau di um, Tableau gitu. Nah, pertama kita bikin hierarkinya terlebih dahulu nih. Ini kan sebetulnya dia dari Tableau udah bentuk hierarki nih. Ya, kita coba um, keluarkan gitu ya. Hierarki, remove from hierarki. Udah di luar. Nah, sekarang kita mau bikin hierarki sama region. Yang paling gede kan country-nya. Berarti kita dari country ini, kita bikin klik kanan, klik yang ada tanda ini, panah ini. Nah, kemudian ada hierarki, terus create hierarki. Kita bikin country, region, gitu ya. Nah, terus yang region, ini klik kanan juga, terus hierarki, add to hierarki, country region, nanti kita udah bikin. Nah, jadi bentuknya akan kayak gini. Terus ini hierarkinya, jangan salah satu ya, tapi hierarkinya yang diklik, dimasukkan ke row. Nah, hierarkinya udah ada. Seperti biasa, country-nya masih ada yang nol. Tak hilangin dulu. Apply. Kemudian yang kita mau hitung adalah number of funding total USD ini nih. Funding total USD kita masukin ke kolom.
Nah, kalau defaultnya dia akan nge-sum, sum terus di group by ke country gitu kan sebetulnya terjadi kan. Nah, kita measure-nya kita ganti sebagai average. Nah, terus kita coba. Nah, ini kalau kita buka, cek. Nah, dia akan nge-breakdown gitu teman-teman. Nah, di country, di dalam country ada region, region mana aja, kayak mungkin apa ya, negara bagian atau provinsi gitu lah mungkin. Nah, ini per regionnya total fundingnya berapa. Jadi kalau bedanya kalau pakai ini kan kalau misalkan ini kita close, dia akan hilang gitu kan. Tapi kita bisa breakdown pakai hierarchy kurang lebih kayak gitu. Oke, ini average region company region gitu. Oke, nah yang terakhir ini soal terakhir adalah untuk membuat calculated field, yaitu pertanyaannya adalah kita disuruh mengelompokkan atau menghitung company funded-nya itu per first funding year group atau grup-grup year gitu ya. Kayak kalau misalkan yang kemarin di intermediate itu kan ada kan kita ngebagi-bagi gitu pakai guesswen gitu-gitu kan kita bikin calculated field gitu. Nah, ini juga sama. Tapi dari first funding year-nya kita grouping gitu. Nah, kita kan belum punya nih grupnya guys. Kita belum punya grupnya. Nah, kita bisa bikin grupnya, yaitu di bagian sini. Ini diklik aja, terus nanti dia akan ada create calculator field, calculated field gitu. Sorry, nggak muncul dia. Ini semoga kelihatan ya. Kita kasih nama funding year group. Nah, kalau di sini aku pakai casual bisa nggak ya? Bisa teman-teman, cuman kita pakai if ya supaya beda. If, nah ini agak error nih ini tuh. If year itu, yang ini kayak extract year gitu ya. Terus funding add-nya kita founded, kok founded add, first funding add nih ini. Kita drag, nah masuk. Jika tahun ininya katakanlah kurang dari 2000 gitu ya misalnya, then spasi kita kasih nama before 2000. Nah, terus kalau kita pakai if, itu selanjutnya adalah else if. Kalau misalkan kita mau mengelompokkan yang lain gitu ya. Nah, else if-nya apa? Year juga. Else if year, first funding add-nya kita drag lagi. Berarti ini lebih dari sama dengan 2000. N dan ya, jadi kan karena kita mau pakai di antara gitu, jadi year, um, kemudian first funding add lagi, first funding add-nya berarti ini misalkan kurang dari 2005 gitu, dan kita kasih nama 2000 sampai 2005. Oke, mungkin kita bikin 3 kelompok aja ya. Sorry. Jadi ya, kelompok yang sisa yang terakhir kita bisa pakai else langsung aja. Jadi di luar itu mau kita kasih nama apa? Berarti kan kasih nama after 2005 gitu kalau saya tadi ya. 2005. Terus jangan lupa terakhirnya N. Sampai tulisannya calculation is valid ya. Kalau masih merah biasanya masih ada yang salah rumusnya. Terus kita oke. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalau dia muncul di sini baru nih kita masukin ke row. Nah, udah ketahuan kan. Terus kita masukin dia number of company, jadi masukin per maling. Per maling kita contesting. Nah, mantap nih. Atau itu bisa kita ganti ya. Kita mau bentuknya berdiri aja.
Ini kan ke kanan teman-teman ya. Kalau kita mau berdirikan gitu atau naik gitu, kita tuker saja. Duh, kok nggak mau dia. Ini aja di round. Nah, gini. Em, tapi ini urutannya masih belum benar. Ini bisa digeser kalau di tableau paling kanan, paling kiri, sorry. Digeser ke paling kiri. Nah, before ini terus after. Nah, terus kita mau masukin angkanya. Angkanya ada berapa sih? Kalau kayak gini nanti mungkin bisa diperbaiki teman-teman ya, karena ini jalan terlalu dekat nih. Terlalu timpang, jadi agak kurang kalau dilihat. Kita bisa kasih berarti permaling, masukin ke label, terus kita mau hitung dia consisting, nanti dia akan muncul angkanya. Nah, angkanya udah muncul. Oke, sudah jadi. Ini kita kasih nama company funded group. Sini kita coba first funding ad-nya supaya kita cari yang funded. Kira-nya nggak nol juga ya. Oke, udah. So, filternya kita coba masukin yang ini juga supaya terfilter semuanya lah intinya. Nah, yang enggak pakai contoh yang mana ya enaknya ya. Nah, mungkin ini sih. Em, kita bisa filter macam-macam teman-teman. Tadi kan kita pakai, tadi kan ada filter status, mana tadi yang pakai status ya? Bentar. Oh, tadi status sudah ada yang depan ini. Nah, ini status kita jadikan, kita tambahkan gitu supaya yang nolnya warna biru ini nggak ada. Terus kita mau pakai filter yang tadi, yang lainnya itu ada filter pada dia udah, kita pakai filter first funding ad, nggak mau dia. Ini supaya jadi one year. Kita select all, apply. Terus tadi yang mungkin bisa dijadikan filter lagi country code, all, tapi nolnya di uncheck, apply. Nah, ini kan kita sebenarnya mau bikin dashboard, teman-teman. Jadi kenapa aku apa namanya? Kenapa aku filter di sini supaya filternya ini bisa kita terapkan ke yang lainnya gitu. Nah, caranya adalah apply to worksheet, terus all using this data source. Atau kalian kalau mau milih tertentu bisa selected worksheet ini. Jadi dia nanti akan bisa milih gitu ya. Kalau aku sih langsung aja ke using data source. Jadi supaya kan data source tadi kan sama tuh. Oke, nah sekarang kita mau munculin filternya nih. Caranya show filter, nanti dia akan muncul di kanan. Nah, kayak gini. Pandetir nggak usah, pandetir. Gimana cara ngilangin ya? Kita pakai funded ini aja. Apa namanya? Dead. Nah, ini kita bisa ganti drop down. Nah, kita bisa drop down. Kemudian country code kita juga show. Nah, terus kita bikin drop down juga. Sama terakhir status. Status ini kita show juga. Show filter. Dia akan muncul. Terus drop down. Nah, nanti kalau kalau si worksheet ini kita masukkan ke dashboard, gitu dia akan muncul.
Nah, dashboard di sebelah sini teman-teman ya. Terus bisa diganti size-nya. Kalau aku biasanya enaknya pakai automatic supaya langsung gede dia. Nah, ini bisa di drag and drop aja. Pertama mungkin aku pengen nambahin teks dulu sebagai judul gitu ya. Ini data crunch. Ini tilted atau floating. Kalau aku pakai tilted aja supaya kita tinggal drag and drop. Nah, ini agak lama dia. Terus yang kedua kita tambahin company. Nah, dia munculkan filternya teman-teman. Filternya akan muncul di sini. Bisa kecil-kecilin ya. Nah, terus kita tambahin top 5 investor mungkin. Oke, terus kita mungkin tambahin average company per region. Ini nanti bisa dikecilin ya, apa namanya, tulisannya. Masukin ini juga. Filternya kelihatan. Nah, atau biasanya ini bisa dijadiin floating nih biasanya. Kita klik aja, terus kita jadiin floating. Jadi kita bisa geser dia. Oh, nggak bisa teman-teman, karena udah pertama dijadiin tile, jadi tile terus nih. Nah, floating. Nggak bisa nggak ya? Nah, bisa jadi floating. Eh, kok nggak bisa? Nah, ini jadi floating dia. Oh, status yang floating bukan country ya. Dia mau klik country. Nah, ini jadi floating juga. Ini kita jadiin juga. Jadi bisa lebih rapi lah ya. Terus statusnya ini floating. Kita taruh sini aja. Oke, udah lebih luas. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nanti statusnya kalau kita pilih selain close misalkan, nah dia akan bergerak yang lainnya. Shape. Nah, nanti bisa diperbaikin supaya lebih rapi. Kalau misalkan kalian mau gambar ya tinggal di sini di image, image-nya di drag. Kamu mau taruh sini, ini karena floating ya. Nah, nanti bisa ditambahin gambarnya, ini insert image file. Oke, nah nanti untuk save-nya, ini bagian file, kemudian save to public, tab to public. Tapi kalian harus login dulu nih teman-teman. Kita kasih nama tlsim 2 value tim. Oke, kita tinggal menunggu.
Nah, kalau udah nanti dia akan muncul nih. Nah, aku munculnya tiba-tiba default di Microsoft Edge, Edges. Nah, nanti kan kayak gini teman-teman. Kok kecil ya? Nanti mungkin bisa disesuaikan sih. Nanti kalau misalkan kalian mau breakdown apa yang tadi kita udah kerjakan, itu bagian sini ada download. Di download aja. Nah, terus nanti di bagian tabel workbook. Nah, nanti bentuk filenya itu harus TWPX lah kalau nggak salah. Ya, TWPX nih. Nanti kalau kalian buka TWPX di Tableau akan muncul ke worksheet kita tadi. Oke, ini linknya tak share. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu aja tile simulation ini. Terima kasih teman-teman. Semoga membantu untuk pengerjaan Tableau ya. Terima kasih.